Saudara pendengar, bersama saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita hari ini, kita akan mempelajari kitab Ester pasal yang kedua dengan tema Kontes Kecantikan untuk mencapai posisi kerajaan. Mari kita mendengarkan bersama dan belajar dari kisah dalam Alkitab. Puji Tuhan, ya, masih diberi kesempatan bagi kita untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Masih bersama saya Pendeta Yohanes di program Jalan 66, dan saat ini kita akan belajar dari Ester pasal yang kedua. Saudaraku, kita sudah belajar ketika melihat pasal yang pertama dari Ester itu semacam pembukaan pendahuluan, dan memang belum disebutkan tentang nama Ester. Tetapi sekarang kita akan melihat di pasal yang kedua. Kita akan melihat dan tahu bagaimana Ester muncul, dan ini sesuatu yang menarik juga untuk kita perhatikan, dan bagaimana kehendak Tuhan sebenarnya di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, kita saat ini sedang membahas yang namanya periode Persia, abad kelima sebelum Masehi. Ketika itu bangsa Israel atau bangsa Yahudi hidup di wilayah Kekaisaran Persia kuno. Dan apa yang terjadi setelah Raja Xerxes, yaitu yang disebut dengan Ahasveros, itu dia minum-minum. Dan kita tahu juga bahwa Ratu Wasti itu kehilangan kedudukannya. Mari kita masuk sekarang di pasal yang kedua. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasveros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara, yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka, dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Saudara, kita belajar kitab Ester dan kita tahu Ratu Wasti kehilangan kedudukannya. Dan setelah kemarahan raja surut, dia pasti merasa kesepian. Dan sekarang ada solusi yang dianggap sebagai urgent untuk dilakukan. Dia bicara kepada pengawal pribadinya, dan tentunya mereka menyarankan agar diadakan semacam kontes kecantikan, mungkin seperti itu ya, untuk mencari raja dari anak-anak gadis. Dan nanti akan dipilih yang paling elok rupanya dan yang berkenan kepada raja, itu yang akan dijadikan permaisuri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang kelima, pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kish, seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Nah, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yaitu Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelapur kepadanya.
dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Saudara, ini sesuatu yang mungkin apakah kebetulan atau gimana, ternyata Hadasa atau Esther ini dia mendapat perlakuan khusus. Ini dia seorang Yahudi dan ayah angkatnya bernama Mordekai itu tinggal di Persia. Dan kita tahu juga saudara bahwa orang Yahudi ini secara khusus memiliki sejarah yang patut kita mengerti. Dan ternyata ia memiliki seorang sepupu yang kita tahu di sini itu bernama Esther. Jadi Mordekai memiliki sepupu yang bernama Esther yang dia juga mengasuhlah sebagai ayah angkatnya. Dan kita tahu bahwa Esther itu nama Persianya dan nama Ibraninya adalah Hadasa. Baru tahu atau sudah tahu? Dan wanita muda ini sangat cantik, sangat menarik. Dan dalam bagian ini, saudara, disebutkan bahwa ketika umat Tuhan membutuhkan seseorang untuk mengambil sikap, pada titik sejarah ini, keajaiban besar terjadi dan mengejutkan. Yang dikisahkan bahwa wanita muda ini tampaknya gak paham yang namanya teologi. Dia hanyalah seorang gadis dan dia yatim piatu. Dan seorang gadis dengan masa lalu keluarga yang katakanlah bermasalah. Namun wanita muda ini sangat memahami tentang kecantikan. Mungkin bagaimana merawat kulit, lotion dan sebagainya. Skincare, rambut dan sebagainya, dia ternyata luar biasa. Dan ini dipilih oleh Tuhan menjadi sebuah perbedaan di masa kekaisaran Persia. Jadi dia ada di antara para kandidat ketika kita katakanlah ini kontes kecantikan. Dan tentunya ini melibatkan seluruh wanita dari negeri itu. Kita tahu kan kerajaan ini sangat kuat. Nah, kitab suci melanjutkan dan mengatakan Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya, karena memang dilarang oleh Mordekai. Nah, tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther dan apa yang akan berlaku atasnya. Saudara, Esther memang gak menjelaskan, mengungkapkan bahwa dia adalah seorang Yahudi. Ya, tentu ini memberitahu kita bahwa di antara berbagai orang yang hidup bersama di bawah kekuasaan Persia, tentu informasi ini bukanlah hal yang baik. Ya, ada orang yang tidak suka sama orang Yahudi. Atau seperti ada pembatasan ketika mereka bergaul dan juga perilaku dan sebagainya. Apalagi ini terkait dengan hal-hal yang bersifat keagamaan. Dan Alkitab, saudara, itu memberikan semacam catatan. Sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Setahun. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur. Dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai. Serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja. Dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ya masuk, dan pada waktu pagi ya kembali. Tetapi sekali lagi, ini dikatakan ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja kecuali jika raja berkenan kepadanya dan dia dipanggil dengan disebutkan namanya. Saudara, kita bisa bayangkan ya seperti apa kontes ini. Bagaimana supermodel ini pada masa itu ya. Ini semacam mengadu keberuntungan. Siapakah di antara mereka yang akan terpilih? Dan Alkitab mencatat ketika Esther mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Jadi dijelaskan di sana. Maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada apa yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebat, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Saudara, dijelaskan lagi, maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain.
Dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester, dan baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Saudara, ini luar biasa. Ester ternyata menjadi berkat. Tuhan campur tangan dalam kehidupan Ester. Wanita muda ini, saudara, memiliki setiap alasan ya untuk mengalami masalah dalam hidupnya. Kita tahu dia dari latar belakang Yahudi dan sekarang dia tinggal di negeri asing. Dan dari indikasi ini dia sebenarnya nggak bisa diterima ya. Bahkan dia dibesarkan bukan oleh orang tuanya. Jadi ada background yang tanda petik mungkin kurang menyenangkan begitu. Tapi Ester adalah wanita yang cantik, dan karena itu dia bisa saja menempuh jalan yang salah. Namun kita tahu ya, wanita muda ini tampaknya hatinya digerakkan oleh Tuhan. Melalui masa-masa yang sulit dalam hidupnya, sekarang dia berada di tempat yang Tuhan tempatkan baginya. Dengan banyak tanggung jawab. Saudara, ini menarik karena kita terbiasa berpikir bahwa hanya orang-orang penting, hanya orang istimewa yang diberi misi oleh Tuhan. Di sini kita melihat seorang wanita muda yang sangat paham tentang merawat kecantikan, mungkin rawat rambut, kuku dan sebagainya. Dia dipilih oleh Tuhan untuk menduduki posisi ratu. Bayangkan, di kerajaan terbesar di dunia pada saat itu. Untuk apa? Untuk membuat sebuah perubahan. Ini pasti menarik perhatian kita, saudara. Ketika kita lihat di pasal 2, bagaimana Tuhan dalam keheningan masih menampakkan diri dalam kisah ini. Ketika Mordekai ini secara kebetulan ya mengungkap rencana untuk membunuh raja. Dikatakan ayat 21, pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh raja Ahasiweros. Tapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya lah kepada Ester sang ratu. Dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulakkan pada tiang. Dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Saudara, kita dapat melihat bahwa posisi ratu, tempat yang kini dimiliki Ester di antara keluarga kerajaan. Ya, semua karena apa? Kecantikannya. Akan tetapi, ingat, kecantikan itu juga dipakai oleh Tuhan. Ia di bawah arahan ilahi. Digunakan untuk apa? Menyelamatkan nyawa raja. Ketika Mordekai tanpa sengaja ini kok mendengar ada rencana yang disusun untuk membunuh raja. Untuk melawan raja. Dan disinilah kita bisa melihat di dalam Ester 2. Bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa bisa mengungkapkan bahwa melalui konteks kecantikan yang sangat sederhana, seorang gadis cantik dipilih oleh Tuhan dan menjadi bangsawan. Sepertinya gak masuk akal. Tetapi ingat saudara, segala sesuatu bisa terjadi. Karena apa? Tuhan selalu memiliki rencana. Bahkan bagi orang-orang yang mungkin, mohon maaf ya, tidak kita pikirkan. Oleh sebab itu, kita belajar sekarang bahwa Tuhan bekerja dalam keheningan. Menyatakan kuasanya, menyatakan rencananya untuk sebuah tujuan bagi hormat dan kemuliaan. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 program pelajaran Alkitab dan saat ini kita sampai pada kitab Ester pasal yang kedua. Saatnya masuk dalam sesi tanya jawab. Pertanyaan awal adalah apa pentingnya kitab ini dan apa hubungan Ester dengan kitab-kitab lain dalam Perjanjian Lama? Pada pandangan pertama ya memang sulit dipahami ya. Kita agak tersesat di tengah-tengah semua mungkin kosmetik,
parfum dan perawatan yang kecantikan yang disebutkan di sini. Sementara makna teologis dari buku ini memang belum terungkap ya. Yang terjadi di sini adalah orang-orang menghadapi momen yang rumit dalam sejarah. Ingat, mereka kembali dari pengasingan. Tetapi sebagian besar masih tersebar di Persia. Dan apa masalah besarnya? Apa pertanyaan yang mereka ajukan? Apakah semuanya akan berakhir? Ya, di manakah orang-orang dari kerajaan utara? Di manakah orang-orang dari Samaria? Ya, kita tahu bahwa kerajaan utara sudah lenyap, tanda petik begitu ya. Dan memasuki proses di mana mereka kehilangan identitas mereka. Apakah ini akan terjadi juga? Pertanyaannya adalah apakah umat Allah akan bertahan atau tidak? Dan apakah yang terjadi pada zaman Esther adalah apa yang akan segera kita lihat dalam buku ini? Saudara, Esther adalah tokoh kunci. Bersama pamannya Mordekai pada saat umat manusia hampir sepenuhnya dimusnahkan. Menderita di bawah ancaman besar. Dan apa pertanyaan di balik semua ini, saudara? Jika umat manusia dimusnahkan, maka semua janji Tuhan telah dibatalkan. Tidak ada harapan lagi. Jadi ini mungkin tampak seperti buku yang sederhana dan romantis. Tidak berbahaya, tetapi sebenarnya ya, buku ini membahas hal-hal penting. Bagaimana manusia akan diselamatkan ketika menderita ancaman pemusnahan. Nah, tiba-tiba kita di sini mempelajari Alkitab untuk melihat kontes kecantikan Miss Persia atau Persia Next Top model pada waktu itu. Apakah mungkin untuk setia kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, kepada janji-janjinya, dan pada saat yang sama berpartisipasi dalam kontes kecantikan seperti ini? Apakah semuanya ini dapat diterima di dalam Perjanjian Lama? Seperti yang sudah kita lihat ya, memang Alkitab ini menyajikan hal-hal yang mengejutkan. Siapa yang menyangka bahwa Alkitab akan menceritakan tentang Tuhan memberkati seorang gadis muda yang memenangkan sebuah kontes kecantikan, katakanlah Miss Persia, dan merupakan seorang supermodel mungkin pada saat itu? Apa mungkin? Kitab suci menunjukkan kepada kita bahwa itu mungkin. Bagaimana kita bisa memahami, saudara? Pertama-tama ya, kita perlu mengingat bahwa Esther ini kan tinggal di tempat di mana poligami sudah biasa dan umum dilakukan. Dan untuk menjadi istri raja, dia mengikuti kompetisi, keluar sebagai juara pertama, dan sekarang menjadi ratu. Mari kita ingat bahwa meskipun poligami bukanlah ciptaan Tuhan, itu bukan yang direncanakan Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, itu ditoleransi oleh Tuhan. Diizinkan, dibiarkan begitu. Hal lain yang patut kita perhatikan adalah bahwa Tuhan tidak menghukum wanita manapun karena cantik, karena berpakaian bagus, dan sebagainya. Dan raja di sini tidak mencari wanita yang hanya memiliki atribut fisik yang menyenangkan hati saja. Ketika membaca kitab suci, dikatakan bahwa Esther menyenangkan hati raja. Semua orang yang bersamanya yang mengenalnya, menurut kitab suci, kagum kepadanya. Dan kita jelas melihat bahwa Esther tidak perlu menggunakan cara-cara yang vulgar untuk mendapatkan sesuatu. Kecantikan seorang wanita ya tidak hanya terletak pada unsur penampilan saja, pada kesan langsung, pada atribut fisiknya. Bukan itu masalahnya di sini. Esther memiliki apa? Kepribadian yang baik. Meskipun dia wanita yang cantik. Ini nggak berarti bahwa Esther harus bersikap dan memilih untuk memiliki sikap yang tercela, perilaku yang dipertanyakan. Untuk apa? Untuk dapatkan posisi ini? Enggak. Ya memang tanpa kita ragukan lagi ya. Jika banyak dari kita berada di sana untuk menyaksikan apa yang terjadi, maka seluruh kejadian itu sangat mungkin bahwa orang-orang yang lebih religius di antara kita tidak akan merasa nyaman dengan sikap Esther dan semua yang terjadi. Kok begitu? Tampilannya kok, waduh, apakah mencolok? Apakah terlalu mentereng? Apakah terlalu, wah, gimana begitu? Kita kan tidak boleh begitu. Mungkin seperti itu. Tetapi kitab suci menunjukkan kepada kita bahwa pada saat pengambilan keputusan yang sulit, berbeda dan juga merugikan ini, Tuhan tetap memberkati wanita ini dengan cara yang sangat istimewa. Ini berarti bahwa kita tidak boleh yang namanya meninggalkan pertempuran.
menjauhi situasi sulit. Karena justru di sanalah Tuhan akan apa? Menggunakan kita untuk membuat perbedaan. Saya tertarik dengan semua keindahan ini, dengan buku ini, dan saya ingin memahami kisah romantis yang terjadi di sini. Seluruh intrik yang ada. Tetapi kalau kita lihat di pasal yang kedua ayat yang ke-18, semuanya menjadi rumit karena dikatakan bahwa raja mengadakan jamuan makan untuk para pangeran dan para pelayannya. Dan kemudian ia membebaskan wilayah-wilayah. Dan ini tampaknya tidak masuk akal. Bagaimana kita bisa memahami bagian ini? Ya, Bapak benar, Pak. Dalam hal ini, di sini kita memiliki masalah dengan terjemahan ya. Terjemahan tidak selalu mendapatkan makna yang tepat dalam kitab suci. Mengapa? Kita akhirnya memiliki beberapa masalah sebenarnya. Kata Eved, ya dalam bahasa Ibrani, secara harfiah itu berarti hamba. Dan di sini kita memiliki kata ini dalam bentuk jamak, avadim. Dan kita membaca di sini bahwa raja mengadakan jamuan makan untuk para pangeran, para bangsawan, dan para pelayannya. Tapi tunggu dulu. Raja nggak akan pernah mengadakan jamuan makan untuk para pelayannya, budaknya, orang-orang yang berada dalam posisi sosial yang rendah. Ya ini memang sulit dan masuk akal. Jadi pelayan di sini berarti pelayan dalam arti seorang yang melayani raja secara langsung. Inilah mengapa Alkitab menerjemahkan bagian ini dengan benar, yaitu bahwa raja mengadakan jamuan makan untuk semua bangsawan dan pejabat. Ini adalah terjemahan yang tepat. Dan saran bahwa ia memberikan pembebasan kepada provinsi-provinsi, ini menunjukkan bahwa ia membebaskan mereka dari beberapa kewajiban keuangan. Tetapi bukan itu maksudnya, ya, bukannya. Nah, terjemahan yang benar di sini adalah bahwa raja menyatakan hari libur di semua provinsi dan membagikan hadiah karena kemurahan hatinya. Jadi kitab suci ya perlu dipahami dengan cermat dan dengan baik juga agar dapat ditafsirkan dengan benar. Sehingga kita juga harus lihat bagaimana konteksnya dan bagaimana kita menafsirkan kitab suci sehingga kita menemukan apa sih makna yang sebenar dari semua apa yang ditulis ini. Sekarang saya mengerti, biasanya ketika seseorang sangat cantik, banyak yang terpesona. Ester sangat cantik dan mereka bahkan mendapat hari libur karena dia. Apakah ini mengajarkan kita bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang cantik dan tampan? Ini benar-benar sesuatu yang menarik, Pak Tia. Banyak orang mungkin berpikir, Ester sangat beruntung ya, karena dia memiliki kecantikan yang luar biasa. Dia bisa membuat orang banyak takjub. Dia orang yang sangat istimewa. Ya, tapi aku ini kan bukan siapa-siapa lah, aku orang biasa. Ya, mungkin kita yang mungkin minder-minder begitu, kita lihat cermin, aduh kok begini sih. Sepertinya aku nggak memiliki masa depan. Ya, inilah hidup yang kumiliki, disyukuri saja. Saudara, kadang-kadang kita nggak pernah membayangkan bahwa kecantikan fisik adalah sesuatu yang dapat digunakan Tuhan untuk memberkati umatnya dengan cara yang unik begitu. Sebenarnya kebanyakan orang religius agak, mohon maaf ya, berprasangka buruk kalau bicara mengenai kecantikan fisik. Ingat, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Dia mengungkapkan kepada mereka yang memiliki mentalitas yang lebih religius dan tertutup bahwa seorang wanita muda cantik yang tahu banyak tentang parfum dan lotion mungkin atau skincare, dia pun dapat melakukan pekerjaan Tuhan dan dia dipakai oleh Tuhan. Tuhan memberkati orang yang cantik, orang yang mungkin kurang cantik, orang yang tinggi, yang kurang tinggi, kurus, dan orang yang berat badannya lebih berat begitu, orang bilang gemuk begitu ya. Ini jangan kita lupakan bagaimanapun keadaan kita, Tuhan bisa menggunakan. Ada tempat untuk semua orang di kerajaan Allah. Yang terpenting apa saudara? Bagaimana sikap kita terhadap Tuhan, bukan atribut khusus kita, tetapi apa? Karakteristik pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ternyata Tuhan lihat. Terima kasih Pak Yohanes. Pelajaran kita hari ini tentang kecantikan. Lalu, bagaimana dengan ringkasan dalam bagian ini? Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah belajar dari kitab Ester pasal yang kedua.
Tema kita adalah kontes kecantikan untuk mencapai posisi kerajaan. Ya, kita mengenal Mordekai dan keponakannya, Esther, dan melihat bagaimana Esther menjadi ratu kerajaan di Persia. Semua ini karena ia memenangkan kontes kecantikan yang bersifat internasional dan mampu mencapai posisi di kerajaan. Nah, dalam buku yang kita belajar pada saat ini, ternyata Tuhan menyelamatkan umatnya dengan menempatkan seorang wanita muda sebagai ratu. Dan Esther mampu mencapai hal ini pada zamannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita berpikir bahwa orang-orang sederhana dan biasa, ya, orang-orang biasa akan selalu menjadi orang-orang yang gak relevan, seperti gak berguna begitu ya. Tampaknya hanya orang-orang istimewa yang cerdas, yang penuh iman, ini akan dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi kita lihat di sini ya, bagaimana ya seorang gadis yatim piatu yang dibesarkan oleh pamannya. Secara rohani juga dia nggak istimewa ya, tetapi dia bisa membuat perbedaan yang luar biasa pada zamannya. Dan di sini kita belajar bahwa orang biasa, orang sederhana, seringkali digunakan oleh Tuhan untuk apa? Melakukan hal-hal yang menakjubkan. Karena itu saudara, janganlah kita menjadi minder. Karena fisik kita mungkin, karena pengetahuan kita, karena kemampuan kita yang terbatas, jangan menjadi minder. Karena Tuhan bisa memakai siapa saja untuk dipakai oleh Dia bagi kemuliaannya. Contohnya Esther. Dia bukan teolog, dia bukan yang paham tentang hukum Taurat, dia latar belakang juga yatim piatu begitu ya. Tetapi siapa sangka malah Esther dipakai oleh Tuhan bahkan di masa-masa yang di negeri yang gak mungkin lah. Tetapi Tuhan bisa pakai semuanya. Karena itu kita harus semangat. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang bisa memakai siapa saja. Karena Dia adalah Allah yang berdaulat. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda.